Seminggu berlalu semenjak kejadian aku bertemu wanita penghuni gudang itu. Aku kembali bekerja seperti biasanya. Namun, yang jelas sekarang aku tahu dengan mereka. Hingga tiba-tiba mesin boiler ini mati. Aku mencoba mengidentifikasi apa masalah dari boiler ini. Aku memanggil bagian teknisi mesin dan meminta segera menyelesaikan masalah ini, karena tentu saja akan mengganggu jalannya kegiatan produksi. "Gimana mas? Masalahnya sudah ketemu?" Tanyaku pada teknisi. Dia hanya menggelengkan kepala lalu menjelaskan bahwa boiler ini tidak ada masalah. Namun, yang aneh mesinnya tidak mau menyala. Akhirnya sepanjang hari, kami semua hanya bisa duduk bingung dengan kejadian ini. Aneh bagiku karena mesin ini tidak ada masalah, namun tidak mau hidup. Hingga waktu setelah asar akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke boiler itu untuk mengecek kembali. Karena takutnya aku kena marah atasan. Aku lalu berjalan menyusuri boiler ini. Hingga di sudut antara boiler, aku menemukan sesuatu yang janggal. Aku lalu mendekat dan segera kuperiksa apa itu. Aku singkap, lalu aku menemukan sesuatu seperti sesajen di sana. Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Dalam hatiku, aku bertanya-tanya dan emosi dengan orang yang melakukan ini. Aku bawa sesajen ini, lalu aku buang ke tempat sampah yang berada di belakang. Ketika aku kembali, anehnya mesin boiler ini tiba-tiba menyala. Semua pekerja bersorak karena mereka akhirnya bisa pulang. Aku pun bersyukur. Akhirnya aku bisa pulang ke rumah dengan tenang. Hingga ketika malam hari di rumah, saat aku mencoba untuk tidur, aku mencoba memejamkan mata. Sampai aku mendengar suara napas yang berat. Aku tak memperdulikannya, namun suara itu makin jelas terdengar. Karena penasaran dan sedikit kesal, aku buka mata lalu aku tengok ke arah suara itu. Ketika aku berbalik, aku melihat sesosok tinggi besar, berbulu, dengan wajahnya yang seram, matanya merah sedang melotot ke arahku. Dia berkata, "Kau buang makananku. Kau buang makananku." Aku terpaku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa melihat dia melotot lalu mencoba mencekiku. Saking takutnya, aku pun tak sadarkan diri lagi. Esoknya,
Aku terbangun dengan penuh keringat. Kepalaku masih pusing dan mencoba mengingat kembali apa yang terjadi kepadaku semalam. Hingga setelah kejadian itu, akhirnya aku pun tahu. Ternyata memang ada orang yang sengaja menyimpan sesajen di sana untuk mendapatkan nomor togel.